Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang PTN. Jumpa lagi pada persiapan UTBK 2021 Fisika bersama saya Kak Efri, Tentor Fisika SG. Pada video kali ini kita akan membahas soal SBMPTN 2018 kode 423 tentang kesetimbangan dan elastisitas benda. Oke, langsung saja kita lihat soalnya ya. Soalnya adalah seutas tali elastis memiliki panjang 48 lurus ya. Artinya kalau salah satu ada yang nggak seimbang, maka benda akan bergerak lurus gitu, ya. Nah, suatu benda dikatakan mengalami kesetimbangan translasi jika memenuhi persamaan hukum 1 Newton ya, yaitu resultan gaya yang pada resultan gaya terhadap sumbu X ya pada benda tersebut sama dengan 0, dan resultan gaya terhadap sumbu Y juga sama dengan 0 ya. Dan yang kedua, kesetimbangan rotasi. Nah, untuk kesetimbangan rotasi ini juga sama, hanya saja kita menggunakan torsi. Jadi resultan torsi ya pada poros putaran terhadap sumbu X juga harus sama dengan 0, dan resultan torsi pada poros putaran terhadap sumbu Y juga sama dengan 0 ya. Nah, ini merupakan jenis dari kesetimbangan benda. Kemudian berkaitan dengan elastisitas benda, ya. Elastisitas itu sendiri adalah nilai dari tingkat kelenturan dari benda, ya, yang dilihat dari seberapa besar perubahan panjang yang dialami jika ditarik dengan gaya tertentu ya, seperti itu. Nah, untuk elastisitas sendiri ya, kita bisa belajarnya dari persamaan hukum Hooke ya. Jadi dari hukum Hooke kita tahu bahwasanya besarnya gaya tarik ya itu akan sama dengan tetapan elastisitas atau konstanta elastisitasnya gitu ya. Kalau dia pegas berarti ini konstanta pegas ya, dikali dengan perubahan panjangnya ya, seperti itu. Jadi F sama dengan K dikali delta L atau delta X ya, kadang delta X atau delta L. Nah, ini merupakan dasar kita untuk bisa mengerjakan soal ini ya, soal terkait kesetimbangan dan elastisitas benda ini. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama ini yang kita butuhkan adalah kita awali dari kesetimbangannya dulu ya. Jadi kita akan melihat kira-kira gaya apa saja yang nanti bekerja pada si benda ini ya. Baik, di sini kakak akan gambar ulang
Oke, jadi anggap ini simpulnya tadi ya. Panjangnya 48 ya. Berarti ini 48 cm ya. Oke, kemudian di tengah-tengahnya ini kita gantungkan bebannya ya, bermassa M. Oke, ini talinya tadi ya. Nah, di sini disebutkan ya di soal bahwasanya tali dianggap sebagai sebuah pegas. Berarti gaya yang bekerja pada tali ini adalah gaya pegas ya, atau gaya yang berhubungan dengan elastisitas ya. Oke, perlu diingat ya bahwasanya jika sudut kemiringannya ini sama ya, sama-sama theta di sini ya, itu artinya ukurannya ini sama ya, atau simetri ya, seperti itu. Jadi kita bisa buat ininya apa, proyeksinya terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, seperti ini contohnya. Oke, arah dari gayanya itu selalu menuju ke poros penyangganya ya, jadi arahnya nanti ke atas seperti ini. Jadi di sini kita bisa buatkan F1 boleh di sini ya, tapi F ini catatannya ini merupakan gaya pegas ya. Kemudian ini F2 ya, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan menggunakan syarat dari kesetimbangan ini ya di gambar ini ya. Oke, tapi sebelumnya pastikan dulu apakah gayanya sudah selesai semua atau belum ya. Oke, ini ada F1 sama F2 ya. Nanti tinggal kita proyeksikan saja ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada massa ya pada bendanya. Berarti ada satu lagi gayanya, yaitu gaya berat ya. Gaya berat itu arahnya selalu ke bawah ya, disebutkan dengan W. Oke, diketahui di soal sin theta sama dengan 7/25 ya. Berarti kita peroleh di sini sin theta sama dengan 7/25 ya. Itu artinya kita bisa buatkan di sini bentuk dari ukurannya ya. Jadi kita bisa pecah ini jadi segitiga siku-siku ya. Ini ya. Oke. Tetanya di mana? Tetanya di sini. Ya, mirip dengan gambarnya ya. Oke, sin itu kan depan dibagi miring, jadi depannya 7, miringnya 25. Nah, nanti kalau pakai Pitagoras maka di sini dapatnya 24 ya, gitu ya. Nah, sama halnya dengan yang sebelah kanan ya. Pasti bentuknya akan sama dan menghasilkan ukuran yang sama juga ya. Oke, sekarang kita langsung gunakan syarat kesetimbangannya ya. Sebelumnya kita harus tentukan dulu apakah benda ini bergerak translasi atau rotasi ya. Caranya bagaimana? Caranya andaikan tali penghubung di simpul ini putus ya, maka benda ini akan bergerak lurus ya. Dia akan jatuh ke bawah gitu kan. Berarti gerakannya translasi ya. Sehingga ini merupakan jenis dari kesetimbangan translasi ya. Oke, berarti kita bisa gunakan kedua komponen ini ya, yaitu jumlah gaya pada sumbu X harus sama dengan 0 dan jumlah gaya pada sumbu Y harus sama dengan 0 ya. Tuh. Nah, kita akan uraikan dulu gayanya ini ya, karena F1 sama F2 ini masih belum lurus ya terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Kita buat lurus dulu. Jadi pertama di F1 ya, kita mengurai. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini apa ini? F1 ya. Karena ini nggak kena sudut ya. Bagian sini nggak kena sudut ya. Atau ini kalau dipindahkan sudutnya sama. Oke, berarti ini bagian yang kena sudut ya, sama saja. Berarti di sini F1 cos ya, cos theta ya di sini. Nah, sedangkan yang di sini ini berarti sin ya. Ini nanti F1 sin theta ya. Oke, ini F1 sin theta ya. Nah, ya gitu. Terus F2 sama ya kita buatnya. Oke, ini juga pasti di sini posisinya ya. Oke, kita pakai dua panah ya.
Ini berarti F2 cos theta dan ini F2 sin theta ya. Jadi sinnya ada di sini semua, arahnya sama ya, sama-sama ke atas. F1 sin theta ke atas, F2 sin theta juga ke atas ya. Nanti bisa kakak pindahkan di sini ya, posisi gayanya itu. Ya, di sini ada F2 cos theta, ini F1 cos theta dan ada W. Coba kalau kakak pindahkan di sini ya, posisi masing-masingnya ini. Nanti F-nya pakai K ya. Nah, karena talinya ini satu ya, berarti otomatis konstanta pegasnya sama ya, baik yang di F1 maupun di F2 ya, berarti sama-sama K. Dan delta L-nya ini ya, kita buat saja delta L1 ya, dikali dengan sin theta ditambah dengan K dikali delta L2 dikalikan dengan sin theta sama dengan M dikali G ya, gitu. Nah, sekarang kita akan cari dulu berapa delta L atau perubahan panjang masing-masing dari tali ini ya. Cara mencarinya bagaimana? Cukup kita jumlahkan saja ya. Berapa sebenarnya panjang akhirnya ya. Panjang akhirnya kan kalau kita lihat ini kan ukurannya 25 ya. 25 ini 25, berarti jumlahnya 50 ya. Maka di sini kita bisa peroleh delta L totalnya ya, itu adalah 50 dikurang dengan 48 kan, mula-mula sebelum dia meregang itu 48. Jadi selisihnya adalah 2 cm. Nah, 2 cm ini akan dibagi di F1 sama F2 ini karena simetri ya. Ukurannya sama, jadi artinya di F1 nanti perubahan panjangnya 1 cm, di F2 juga perubahan panjangnya 1 cm ya. Jadi kita bisa simpulkan berarti delta L1 nya adalah 1 cm, kemudian delta L2 nya adalah 1 cm ya, totalnya adalah 2 cm ya, itu. Nah, artinya ya besarnya F ini ya itu sama
Jadi F1 akan sama dengan F2 ya, karena ukurannya simetri ya. Nah, artinya kita nggak bisa memakai X ya. Kita nggak bisa memakai persamaan dari sumbu X untuk bisa memperoleh nilai K-nya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan sumbu X, maka ini saling meniadakan. Berarti ini nggak bisa kita memperoleh K-nya ya. Nah, kita bisa memperoleh K-nya dengan menggunakan komponen sumbu Y-nya ini. Ya, seperti itu. Oke, apalagi yang diketahuinya ada masanya ya. Masanya adalah 700 gram. Oke, kita bisa tulis di sini. Masanya 700 gram. Kalau diubah ke kilogram berarti 0,7 ya. 0,7 kilogram. Oke. Nah, ya seperti ini. Oke, kita bisa masukin di sini. Ini K dikali ini 1 cm berarti 0,01 ya. Dikalikan dengan sin theta 7/25. Newton/meter. Oke, gimana adik-adik? Mudah kan? Kakak yakin pasti kalian mampu mengerjakan soal-soal UTBK ya. Kuncinya harus sering-sering berlatih soal-soal UTBK. Oke adik-adik, cukup sampai sini dulu ya. Selamat mencoba dan berlatih mengerjakan soal UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.